Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan dengan materi terakhir ya. Kita akan mengakses dua API yang berbeda dan meletakkannya di sini ya, di atas untuk bisa memilih liga apa yang mau kita tampilkan timnya ya. Jadi contohnya seperti ini. Oke, kita akan menambah seperti itu. Lalu kita juga akan menambah progress bar. Oke. Nah, seperti apa caranya? Kita akan coba menambahkan ini untuk sebagai materi terakhir kita di semester ini. Oke, kita lanjutkan saja project kita yang kemarin. Jadi kalau kita kembali ke dokumentasi TheSportDB ya, kita buka lagi di TheSportDB. Di bagian develop free sport API, di sini kita punya list dari league ya ini ya, dimana endpointnya adalah allleagues.php. Oke, kalau kita buka, dia berisi seperti ini ya. Jadi ada ID league, nama liganya ini yang nanti kita gunakan sebagai parameter untuk meminta data dari API. Lalu tipe olahraganya apa? Di sini ada soccer gitu-gitu ya. Dan alternatif dari nama league-nya gitu. Jadi misalnya English Premier League atau dikenal juga dengan EPL gitu ya, atau English League Championship atau dikenal juga dengan nama Championship dan seterusnya. Oke. Oke, kita mulai dulu dari tapi untuk ini kita nggak usah simpan ke database ya teman-teman ya. Ini nggak usah kita simpan ke database. Kita mulai dari modelnya dulu. Jadi kita punya league ya. Kita bikin Kotlin class baru. Tipenya data class. Kita kasih nama league ya, atau liga ya. Oke. Lalu kita punya di sini tadi ID league. Tipenya adalah string. Oke, lalu str league. Tipenya adalah string. Lalu str league alternate, tipenya adalah string. Dan str sport, tipenya adalah string. Oke. Atau sebenarnya teman-teman bisa melakukan cara kayak kemarin ya, menggunakan Kotlin data class file from JSON, tapi karena ini isinya hanya sedikit, jadi kita bikin manual juga nggak apa-apa. Oke, berikutnya kita ambil responsnya karena dia kembali dalam bentuk array ya, gitu ya. Jadi ini adalah league, sedangkan balikannya dalam bentuk array dengan nama objek JSON-nya adalah leagues, ada x-nya ya karena dia lebih dari satu. Oke, kita buat aja satu lagi Kotlin class, data class namanya league response. Oke, dimana dia berisi leagues, tipenya adalah list of league. Oke, seperti itu. Lalu kalau kita punya endpoint yang lebih dari satu, kita sebenarnya tidak perlu membuat API service yang baru ya. Jadi kita menambahkan fungsi saja. Jadi di sini kan kita baru punya yang search all team ya. Nah, kita nggak usah bikin API service yang kedua gitu, nggak. Jadi satu API service ini bisa menampung lebih dari satu endpoint. Nah, di sini kita tinggal buat satu lagi karena dia metodenya get. Lalu endpointnya tadi adalah allleagues.php. Oke,
Oke, kita bilang suspend function karena dia nanti mau kita ambil menggunakan suspend function ya. Kita sebut aja getLeaks. Balikannya dalam bentuk response dari leak response. Oke. Jadi ini sudah retrofit client kita biarkan karena di sini dia membuat objek dari API service sehingga nanti lewat API client kita bisa memanggil getLeaks. Nah, sekarang kita karena di dalam view model kita mengaksesnya lewat remote repository gitu ya. Maka kita mengedit remote repository-nya. Kita akan menambahkan fungsi untuk mengambil data liganya gitu ya. Jadi kita bikin suspend function getLeaks. Karena tidak ada parameternya, jadi kita kosongkan response, balikannya dalam bentuk response of leak response, sorry. Oke, lalu kita return API client.api service.getLeaks. Oke. Jadi kita tinggal nambah function-functionnya aja ya, tidak perlu lagi mengedit main activity gitu-gitu, nggak usah gitu ya. Atau team application nggak, karena dia ada di dalam remote team repository. Oke. Jika sudah, sekarang kita siapkan area di sininya ya. Kita siapkan tampilannya. Oke. Kita siapkan dulu untuk menampilkan ini. Kita bikin item layoutnya dulu. Jadi ini sederhana ya. Hanya sebuah card view berisi teks. Karena kalau kita lihat dari endpointnya, hasilnya di sini dia hanya berisi teks, ID dan jenisnya gitu. Sedangkan tidak ada gambar, jadi kita tidak perlu buat gambar. Kita cuma mau ngambil league name-nya aja ya, nama liganya saja. Gitu. Oke. Kita siapkan sebuah layout. Oke, kita klik kanan di mana aja boleh, new Android resource file. Oke, pastikan resource type-nya ini ada di layout ya, jangan di yang lain. Oke, kita harus pastikan bahwa dia ada di layout. Lalu di sini kita kasih nama item league, gitu ya, item liga. Finish. Jadi kita punya item team dan item liga. Oke, kita ketik saja ya. Yang pertama, yang paling atas kita ganti dengan card view. Oke, kita bisa lihat sekalian sama desainnya. Karena kita mau pakai dia seperti itu, kita pakai wrap content saja ya. Oke, kita tambahkan text view, wrap content juga. Kita mau tinggi dan lebarnya sesuai kebutuhan saja, atau tingginya kita bisa menyesuaikan induk ya, match parent misalnya. Kita kasih teks, league name ya. Oke, league name. Nggak kelihatan ya. Kita kasih latar belakang dulu aja cardnya. Kita kasih background tint. Kita ambil yang sudah ada saja ya di dalam. Kalau kita lihat di dalam values color di sini, kita punya warna-warna yang senada dengan bawaannya gitu ya, supaya nggak beda banget. Tapi terserah, ini bebas untuk teman-teman ya. Oke. Lalu kita kasih padding.
4 dp aja supaya nggak terlalu, nggak kena ya. Kita kasih padding di dalam mungkin ya, di dalam sini. Oke, teksnya kita ganti jadi putih. Oke, lalu agar dia jadi melengkung itu namanya adalah corner radius ya. Jadi kita kasih tulis aja radius begitu ya. Nanti ada di sini card corner radius 16 dp misalnya. Nah, sekarang dia udah melengkung. Atau kalau teman-teman suka yang tidak terlalu melengkung bisa 8 dp misalnya. Nah, seperti itu juga boleh. Oke. Karena nanti dia punya jarak ke kanan, kita kasih margin right-nya 8 dp. Jadi nanti ada jarak dia dengan sebelah kanannya gitu ya. Oke, lalu yang text view-nya kita kasih ID ya. Kita kasih ID. ID-nya kita kasih text view leak name. Oke. Ini kita bold supaya kelihatan ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi hanya seperti itu saja karena memang yang mau ditampilkan hanya satu data itu aja ya, teman-teman ya. Jadi kita buat seperti itu saja. Kalau sudah, kita siapkan adapternya ya. Jadi di sini kita sudah punya tim adapter. Kita buat satu lagi namanya leak adapter. Sebenarnya kita bisa copy dari sini, tapi kita buat saja ya. Kita buat supaya terbiasa. Kita buat kelas namanya leak adapter. Oke, seperti biasa dia adalah implementasi dari recycler view adapter dengan view holdernya. Kita buat di leak adapter dot view holder, belum ada. Kita akan buat dia di dalam sini, inner class view holder dengan mengirimkan sebuah binding dengan nama item leak binding. Oke, item leak binding itu nanti dia ke item leak XML ya. Oke, ini adalah turunan dari recycler view dot view holder dengan mengirimkan root-nya ya, binding.root. Oke, ini perlu kita implement semua membernya. Kita klik aja di sini, lalu klik lampu merah di sini ya, lalu implement members. Oke, ada 3 yang harus kita isi. Ini inner class-nya kita pindah ke bawah saja ya. Oke, kita siapkan dulu datanya, kita sebut aja leaks gitu ya, atau item aja ya, items. Empty list dari leak. Lalu nanti kalau dia, sorry ini var ya, bukan val, karena kita bisa ganti isinya. Oke, kalau nanti dia set datanya, isi dari fieldnya akan kita isi dari value yang dikirimkan. Lalu kalau terjadi perubahan data, kita kasih tahu ke dalam kepada recycler view bahwa terjadi perubahan data. Oke, item count, kita tinggal return dari items.size. Oke. Lalu on create view holder, ketika view holder di create, kita buat binding item leak binding dot inflate
Oke. Layout inflator from parent.context parent false, lalu return viewholder binding. Oke, kan kita udah bilang ya bahwa viewholder parameternya adalah binding dengan tipe item leg binding. Oke, sama ya. Oke, lalu di sini kita buat dulu function bind leg biar nanti dipanggil di sini ya, on bind viewholder ya. Di sini kita tinggal panggil holder.bind items dengan position. Oke, karena dia di sini void ya, bukan sebuah bertipe seperti ini, sehingga kita tidak perlu mereturn apapun. Oke, ini sederhana aja ya. Jadi dia hanya menggunakan tvLeakName.text sama dengan leak.str leak. Udah gitu aja. Nah, sekarang kan kita maunya nanti kalau ini diklik dia melakukan sesuatu ya. Maka dari itu kita kasih function yang sama seperti di tombol-tombol kita kemarin. Jadi kita buat dulu di sini private var on card click listener lalu sebuah function set on card click listener. Jadi kita kirim sebuah unit sebagai parameternya ya. Lalu kalau dipanggil, yang kita panggil adalah on card click listener. Lalu kita tinggal binding dia ke dalam fungsi bind. Jadi binding dot root. Nah, rootnya itu adalah ini ya, induknya ya, si card view-nya itu ya, maksudnya ya. Jadi waktu card-nya itu diklik, kita mau ngapain? Set on card click listener. Set on click listener. Kalau dia diklik, kita mau panggil on card click listener. Jadi kalau nanti dia diklik, kita mau panggil fungsi on card ini, gitu ya. Kalau sudah, sekarang kita masukkan dia ke dalam layout dari si tim kita ini ya. Jadi kalau kemarin dia masih full, gitu ya, ke dalam tim fragment tim. Nah, kalau kemarin masih full begini, sekarang kita tambahkan sesuatu di atasnya, gitu ya. Jadi kita tambahkan saja sebuah recycler view. Jadi ada dua recycler view di dalam sini ya. Jadi kita tambahkan sebuah recycler view di mana tingginya itu adalah lebarnya adalah match parent, sedangkan tingginya wrap content. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang satunya nggak kelihatan ya.
Oke, atau tingginya kita set misalnya 50 dp misalnya. Di sini kita pakai linear layout, kita kasih orientationnya ke vertikal. Nah, seperti itu. Kalau kita bilang wrap content, oke, kita pakai 50 dp aja. Seperti itu. Kita kasih ID, recycler view, leak, gitu ya. Nah, ini nggak ngaruh ya sebenarnya ya. Nanti kita akan bikin dia orientasinya ke samping gitu. Anda bisa tambahkan di sini list item sebagai tooltip saja ya. Nah, di sini kan masih ke bawah ya. Tapi nanti di dalam program kita akan buat dia ke samping. Ini orientationnya nggak terlalu ngaruh ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal lakukan secara programmatically aja. Nanti ketika dia masuk ke DB, kita akan setting supaya recycler view ini tidak kelihatan ya. Karena kita nggak mau pakai ada recycler view itu di sini gitu. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal masuk ke tim API fragment di sini ya. Nah, di sini supaya rapi, kita bagi ke dalam function-function saja. Kita bilang init teams gitu ya. Data. Oke, lalu kita buat di sini function private aja supaya nggak bisa dipanggil dari tempat lain. Oke, kita ambil yang ini ya. Nah, ini punyanya tim, kita cut, kita pindah ke sini. Oke, supaya kita bagi-bagi saja. Lalu di sini kita buat lagi init leak data. Oke, kita buat di sini private function init leak data. Oke. Nah, kita mau ambil datanya. Ini kan kita ngambil dari view model ya, sedangkan kita belum setting di view model variabel dan proses pengambilan data dari API-nya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke view model kita. Di sini kita udah punya teams dan from API maupun from DB, dan kita tahu bahwa tadi prosesnya sudah ada di dalam remote repository ya. Jadi kita bisa membuat sebuah value baru leak from API. Dia adalah mutable live data dari leak response. Oke. Lalu kita tinggal ambil di sini function get leaks from API. Oke, kita nggak usah setting view loadingnya dulu ya, is loadingnya. View model scope dot launch. Oke, response sama dengan remote team repository get leaks. Kita cek jika responnya sukses. Oke, maka kita langsung berikan datanya ke leaks from API dot post value ya. Diambil dari response.body. Oke, maka kita bisa mendapatkan datanya. Lalu kita update di sini dan kita observe datanya ya. Terjadi perubahan data atau tidak. Jika terjadi perubahan data, maka update datanya.
Oke, kita juga butuh adapternya dari si leak data ya. Jadi di sini kita udah siapkan adapter untuk tim, kita juga mau panggil adapter untuk leak. Jadi kita sebut aja leak adapter sama dengan leak adapter tanpa parameter ya. Oke, di sini kita set binding kurang lebih sama ya. Recycler view leak layout manager sama dengan linear layout manager activity. Lalu agar dia horizontal, kita panggil linear layout manager horizontal, lalu di sini false. Oke, lalu kita tinggal berikan adapternya, recycler view leak adapter sama dengan leak adapter. Oke, kita observe apakah terjadi perubahan data pada variabel leaks from API. Oke, kita observe. Oke, kita kasih nama pengganti dari it, leak adapter .items ya, sama dengan response leaks ya. Oke, seperti itu. Kita coba dulu ya. Oh, satu lagi, kita panggil function get leak from API-nya ya, view model get leaks from API. Ketika ini dipanggil, terjadi perubahan data, dia cek, oh ada perubahan data, dia berikan kepada adapter bekerja untuk memberikan kepada recycler view, seperti itu. Oke, belum muncul. Oh, tadi karena belum dipanggil ini ya, kita panggil sekali lagi. Oke, sudah ada ya sekarang. Cuma ini belum kita kasih kemampuan apapun. Ini masih ada jarak yang mungkin bisa kita kurangi sedikit. Kita kembali ke fragmented. Nah, ini coba kita naikin sampai dia hanya berisi satu saja ya. 40 misalnya. 30. Nah, segini kayaknya cukup ya. Coba kita run ulang. Nah, segini ya. Nah, dan ini sudah bisa kita scroll dari kiri ke kanan, seperti itu. Oke, sekarang kita coba tambahkan kemampuan untuk dikliknya ya, teman-teman ya. Oke, tadi kita udah siapkan di sini, namanya adalah set on card click listener gitu ya. Jadi kita tinggal panggil aja di tim API. Namanya adalah leak adapter Oke, sebentar, kita cek kembali. Oh, ini private ya.
Oh sorry, ini letaknya di luar dari inner class ya. Dia miliknya si adapter. Jadi dia sejajar dengan inner class, bukan di dalam inner class. Oke, link adapter, set on card click listener. Nanti dia akan mengembalikan sebuah data liga. Oke. Oke, kita tinggal panggil ini ya, si get themes from API ya, dimana di sini kita belum ada, dia bisa masih memanggil dari leak ya. Nah ini kita tinggal setting aja, jadi kita update di sini get themes from API-nya. Kita buat supaya dia boleh kosong dan harus diisi dan boleh kosong gitu ya. Jadi kita set L, bilang aja leak gitu ya. Jadi kita butuh parameter leak sekarang. Tipenya adalah string dan dia nullable, diisi dengan null. Oke, lalu kita set di sini kita sebut aja lg ya, leak ya. Kalau leak dari parameter itu kosong, maka kita gantikan dengan leak yang ada di sini ya. Oke, lalu di sini kita tinggal panggil variabel leak yang ini. Terus sebenarnya kayak gini langsung di dalam juga bisa ya sebenarnya. Oke, nah begitu aja. Kalau dia null, maka dia ngambil yang Inggris Premier League. Jadi kalau awal-awal kan dia masih kosong ya teman-teman ya. Tapi kalau nanti waktu diklik dia ngirim data dari parameter, dia akan ngambil yang dari parameter. Oke, jadi sekarang kalau leak-nya ini diklik, kita ambil string-nya itu ya. Lalu kita panggil get themes from API. Oke, view model, get themes from API, kita kirimkan leak.strleak. Oke, maka sekarang oke, klik. Oke, saya coba run ulang. Benar, Inggris Premier League. Oke, kita cek ya, apakah sudah benar datanya terkirim atau belum. Oh sorry, ini ya, ini on card click listener-nya sama dengan listener, ini belum kepake tadi parameternya, sorry. Oke, saya coba lagi Jerman Bundesliga. Oke, sudah berubah ya. Bayern Munchen segala macam, Italia Serie A. Nah, seperti itu. Oke. Sudah berhasil. Mungkin kita kasih sedikit efek ketika diklik ya. Saya lupa namanya apa ya, ripple, clickable true.
Kalau di ini katanya ada foreground, diambil dari selectable item background, coba ya, supaya kayak ada efek di kliknya gitu ya, karena untuk memberi keyakinan kepada kita saja sebenarnya. Nah, Anda bisa lihat ya, nggak terlalu jelas sebenarnya. Nih, kalau kita klik, ada kayak efek kliknya gitu ya. Nah, gitu. Kayak lebih gelap dia. Kayak sama kayak tombol save ini ya. Nah, gitu ya. Ini sudah masuk semuanya. Nah, tapi di sini Anda bisa lihat ya, bahwa dia juga ada jarak di sini ya. Dan kita nggak mau di save ini ada jarak seperti ini. Jadi sekarang tinggal kita buat di dalam tim DB fragment on view created. Kita tinggal setting saja di sini bahwa kita letakkan di paling atas ini ya, binding, karena mereka menggunakan layout yang sama. Recycler view link dot visibility sama dengan view dot gone. Oke. Jadi kita mau kalau dia di sini recycler view yang atas nggak ada, kita maunya pakai yang bawah aja. Oke, jadi dia penuh ke atas, sedangkan kalau dari API dia ada scrollnya. Oke, formula I, MHL, dan ini semuanya bisa kita simpan ya, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Kira-kira nanti ujiannya akan mirip seperti ini ya. Jadi silahkan dipersiapkan agar, karena minggu depan sudah ujian ya. Nanti di teori saya akan presentasikan seperti apa materi ujiannya. Jadi teman-teman silahkan selesaikan dulu tugas terakhir ini ya, karena nilai tugas itu cukup besar untuk dinilai selain dari ujian akhir. Oke, saya rasa sekian dulu hari ini. Terima kasih, selamat mengerjakan.